Saudara, hari ini saya akan mengajak kita belajar firman Tuhan. Dan tema hari ini adalah jangan tamak. Itu tema hari ini. Apa temanya? Jangan tamak. Teks yang akan kita bahas adalah Lukas 12, mulai ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Lukas 12, 13 sampai 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya dia berbagi warisan dengan aku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Dia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah." Tapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi diri sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Saudara-saudara, teks firman Tuhan yang kita baca ini bercerita tentang seseorang yang berasal dari kalangan pendengar Yesus. Karena waktu itu Yesus sedang mengajar. Muncul seseorang dan dia mengajukan satu permohonan kepada Tuhan Yesus, supaya Yesus dapat menjadi perantara antara dia dan saudaranya dalam masalah warisan. Itu di ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya dia berbagi warisan dengan aku." Saudara-saudara, mengapa orang ini bisa datang pada Yesus dengan permintaan seperti ini? Mengapa orang ini bisa meminta Yesus mengurusi masalah harta warisan? Karena saudara-saudara, di dalam hukum Taurat memang ada peraturan tentang warisan. Kalau saudara baca di Ulangan 21 ayat 15 sampai 17, Bilangan 27 ayat 8 sampai 11, itu memang ada peraturan tentang warisan diatur di dalam hukum Taurat. Nah, karena itu diatur dalam hukum Taurat, maka biasanya orang-orang atau masyarakat pada waktu itu selalu meminta petunjuk kepada para ahli Taurat soal warisan. Kalau ada masalah tentang warisan, maka mereka mencari ahli-ahli Taurat, mereka mencari guru-guru, mereka mencari rabi-rabi untuk menuntaskan masalah warisan itu. Karena itulah orang ini kelihatannya menganggap Yesus sebagai seorang ahli Taurat, menganggap Yesus sebagai seorang guru atau rabi, dan karena itu dia memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta Yesus mengurusi masalah harta warisannya. Kelihatannya sopan sekali. Dia mengatakan, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya dia berbagi warisan dengan aku." Tapi kata-katanya agak terasa kasar. Kalau kita melihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari maupun terjemahan lama. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dibilang begini, seorang di antara orang banyak berkata kepada Yesus, "Bapak Guru, cobalah Bapak menyuruh saudara saya. Cobalah Bapak menyuruh saudara saya."
Dalam terjemahan lama, dia bilang, "Ya guru, suruhlah saudaraku berbagi pusaka dengan hamba." Kata-kata ini memperlihatkan bahwa dia menginginkan Yesus berbicara sebagai seorang rabi, Yesus bicara sebagai seorang nabi, bertitah sebagai orang yang punya otoritas kepada saudaranya, supaya saudaranya berbagi warisan dengan dia. Jadi di sini dia datang kepada Yesus membawa masalah warisan. Tapi saudara, ada seseorang yang pernah mengatakan kalimat ini tentang orang ini. Orang ini berkata, orang ini datang kepada Yesus bukan karena percaya kepada Yesus atau karena menyenangi ajarannya, tapi supaya mendapat warisan atau menjadi kaya. Tuhan Yesus mengajar hal lain, tidak ada urusan dengan harta kekayaan. Tiba-tiba ini orang serobot, lalu bawa soal warisan kepada Yesus. Kata-kata ini benar. Dia datang kepada Yesus bukan karena senang kepada ajaran Yesus, tapi dia datang seolah-olah untuk mendapatkan warisan. Dan hal yang sama seringkali terjadi hari-hari ini. Karena teologi kemakmuran yang populer, maka banyak orang tidak terasa datang kepada Yesus mengharapkan kekayaan, mengharapkan hidup yang sukses, mengharapkan hidup yang sukses secara jasmani. Kalau saudara orang seperti itu, belajarlah bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap orang yang datang dengan motivasi yang salah ini. Saudara, memang bisa jadi orang yang datang pada Yesus ini adalah pihak yang benar. Dia berkonflik dengan saudaranya soal warisan. Mungkin dia benar soal sengketa warisan itu. Mungkin saja saudaranya yang curang kepada dia, tidak mentaati aturan-aturan di dalam pembagian warisan sesuai hukum Taurat. Tapi bagaimanapun juga orang ini tetap salah. Karena dia adalah orang yang tamak, pikirannya hanya tertuju pada harta warisan. Mungkin dia berpikir kalau ada uang maka segala sesuatu pasti jadi enak, segala sesuatu pasti jadi lancar. Saya kutip komentar Pak Budi Asali. Beliau berkata, Yesus mengajar firman Tuhan di ayat 1 sampai 12. Tapi orang ini tak mempedulikan apa yang Yesus ajarkan. Dan dia tanpa sungkan sedikit pun tahu-tahu berbicara soal warisan yang sama sekali tak ada hubungan dengan apa yang Yesus ajarkan dalam ayat 1 sampai 12 itu. Di sini kita melihat bahwa orang itu karena ketamakan atau kecintaan akan uang menjadi tidak punya kesopanan, tidak peduli pada firman, asal dia bisa mendapat uang. Tidak heran Paulus mengatakan cinta uang adalah akar segala kejahatan. Jadi kelihatannya yang diinginkan orang ini bukan soal keadilan, tapi soal kekayaan. Pengeluhan dari orang ini bukan karena dia mendapatkan ketidakadilan, bukan karena dia meminta dari kemiskinannya, melainkan karena orang ini ingin mendapatkan lebih daripada apa yang pantas dia dapatkan. Karena itu Yesus menolak untuk mencampuri urusan warisan ini. Yesus menolak membuat satu keputusan demi kepentingan satu orang ini. Maka dalam ayat 14 Tuhan Yesus menjawab, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Tuhan Yesus menolak. Mengapa Tuhan Yesus menolak menyelesaikan masalah ini? Bukan karena dia tidak peduli tentang hal-hal jasmani, bukan karena dia tidak peduli tentang hal-hal sekuler, bukan karena dia tidak peduli pada ketidakadilan atau kejahatan, melainkan Yesus tahu, dia melihat bahwa perkara antara dua saudara ini timbul, akarnya adalah ketamakan akan kekayaan. Dari mana kita tahu bahwa Yesus tahu itu? Karena satu ayat setelah itu Tuhan Yesus bicara, ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Orang ini datang soal warisan. Yesus menolak ikut campur urusan warisan. Lalu Yesus memberi nasihat, berjaga-jagalah dan waspada terhadap segala ketamakan. Berarti Yesus tahu yang memotivasi orang itu datang urusan warisan itu bukan masalah keadilan, tapi masalah ketamakan. Masalah cinta uang, masalah cinta harta. Itu yang membuat orang ini datang. Dan karena itu Yesus menolaknya dan lalu memberi nasihat soal ketamakan ini.
Apalagi sudah menyangkut warisan. Berapa banyak orang yang berhadap-hadapan di pengadilan soal warisan. Berapa banyak hubungan kakak adik jadi kacau soal warisan, soal harta. Saya satu malam nonton Metro Realitas, lalu di situ diberitakan tentang bagaimana seorang anak menggugat mama kandungnya sendiri yang sudah umur 90 tahun soal tanah. Lalu ibu itu diwawancarai bagaimana perasaan ibu sudah umur 90 tahun masih bolak-balik pengadilan. Menyedihkan sekali. Tapi hubungan persaudaraan kakak adik, orang tua dan anak itu menjadi rusak soal warisan. Berapa banyak pembunuhan, kebencian, kejahatan terjadi soal warisan. Seorang pernah mengatakan satu kalimat yang bagus. Kalau di sana ada warisan, maka 99% manusia menjadi serigala. Hanya 1% yang tetap manusia. Kalau di sana ada soal warisan, 99% menjadi serigala. Saya mau tanya, kira-kira saudara termasuk yang 1% atau 99%? Saudara bilang, saya ini yang 1. Memang karena belum ada warisan. Tunggu kalau ada warisan. Kalau sudah ada pembagian warisan, nah 99% dari serigala, baru saudara nilai, saya ini termasuk serigala atau tidak. Saya masuk 99 atau yang 1. Jadi intinya adalah Yesus memperingatkan para pendengarnya, termasuk kita saat ini, berhati-hati terhadap bahaya ketamakan. Ketika kita bicara soal tamak, biasanya kita selalu berasumsi yang tamak itu pasti orang kaya. Kita yang miskin-miskin tidak tamak. Itu salah, saudara. Kata Yunani yang diterjemahkan ketamakan di sini adalah pleonexias. Dan ini dari dua kata. Pleon itu artinya more atau lebih. Sedangkan ekian itu artinya to have, mempunyai. Jadi mempunyai lebih. Tamak itu artinya secara terminologi akhirnya menjadi keinginan untuk mendapatkan lebih. Sekarang, keinginan untuk mendapatkan lebih hanya ada pada orang kaya, atau ada juga pada orang miskin, atau ada juga pada orang pertengahan. Kalaupun dia miskin melarat, tapi dia selalu pingin lebih, pingin lebih, pingin lebih, pingin lebih. Itu juga tamak. Karena itu ketamakan bukan hanya menjadi dosa orang kaya. Tapi juga bisa jadi dosa orang miskin. Bisa jadi dosa orang yang pas-pasan. Dosa kita semua. Jadi saudara, siapapun kita, entah kita kaya, kita miskin, kita berpenghasilan banyak, penghasilan sedikit, tingkat ekonomi kita tinggi atau rendah atau menengah, kita harus waspada dengan dosa ketamakan ini. Karena dosa ini menyerang siapa saja. Bahkan bisa jadi 99% orang, termasuk pendeta-pendeta. Saya pernah tunjukkan bukan bagaimana pendeta-pendeta di penjara. Gara-gara apa? Gara-gara korupsi dan makan uang gereja. David Yonggi atau Paul Yonggi nama yang dulu, pemimpin gereja terbesar mungkin di dunia yang ada di Korea, dari Yoide Full Gospel Church. Sekarang ada di penjara. Kenapa? Makan duit. Kalau saudara mengikuti berita-berita di Surabaya Post maupun juga di internet, bagaimana kasus yang menimpa gereja Betani Surabaya. Saling baku sikat di pengadilan, bahkan mau baku tembak. Kenapa? Gara-gara urusan harta kekayaan. Maka ketamakan ini menjadi masalah dari kaum awam sampai kaum rohaniwan. Itu menjadi penyakit banyak orang. Dan karena itu saudara-saudara, siapapun kita mesti berhati-hati terhadap dosa ketamakan ini. Yesus mengajar kita, waspadalah, berhati-hatilah terhadap ketamakan. Mengapa Yesus menasihati kita untuk waspada terhadap segala ketamakan? Saya hari ini akan mengungkapkan 3 alasan mengapa Tuhan Yesus melarang kita
atau menasihati kita waspada terhadap bahaya ketamakan. Yang pertama adalah karena ketamakan membuat kita lupa bahwa semua berkat harta yang kita peroleh itu berasal dari Allah. Diceritakan orang ini seorang yang kaya, tanahnya berlimpah-limpah. Lihat ayat 16. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Kelihatannya kekayaan yang banyak ini dihasilkan dari hasil tanah ini. Dia mempunyai banyak tanah, tanahnya subur sehingga semua tanaman itu memberikan hasil yang maksimal. Dengan demikian dia lalu menjadi orang kaya. Dia adalah orang yang kaya dari hasil kerja yang jujur. Dia bukan mencuri, dia bukan merampok, dia bukan koruptor, dia bukan pemeras. Dia bukan seorang pemungut cukai. Ini betul-betul hasil kerja keras dia. Dan kita tentu sepakat bahwa semua kekayaan ini pasti adalah berkat Tuhan. Tapi sekarang lihat ayat 16, ayat yang ke-17. Dia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanah. Jadi ayat 16 memperlihatkan orang ini kaya sekali. Ayat 17 memperlihatkan masalah yang dia hadapi. Ayat 16 kaya raya. Ayat 17 ada masalah. Masalahnya apa? Aku tidak punya tempat di mana aku menyimpan hasil tanahku. Kaya nomor 1. Lalu ada masalah. Ini menunjukkan bahwa makin orang itu kaya, makin banyak masalah. Seringkali yang miskin berpikir enak ya jadi orang kaya. Tidak susah. Dia mungkin belum pernah kaya. Tapi kalau dia pernah kaya atau dia tanya kepada orang kaya yang jujur, orang kaya itu akan berkata, makin kaya makin susah. Makin banyak harta makin susah. Ketika seorang bekerja, sebelum dia masih biasa-biasa saja, rumahnya tidak ada pagar, biasa aman-aman saja, no problem. Tapi begitu dia tambah kaya, dia mulai khawatir. Kalau pencuri datang bagaimana? Lalu dia membangun tembok yang tinggi. Tapi dia bilang, kalau pencuri loncat bagaimana? Pencuri panjat tembok bagaimana? Kalau begitu mesti taruh beling di atas pagar-pagarnya. Tapi kalau pencurinya pakai sepatu karet bagaimana? Taruh tambah pagar kawat yang menjorok ke dalam supaya pencuri mengalami kesulitan. Tapi kalau dia loncat bisa bagaimana? Dia pakai tang, patahkan bagaimana? Taruh aliran listrik di situ. Tapi kalau dia lolos bagaimana? Taruh 2 herder di muka. Kelihatannya makin kaya membuat hidupnya makin susah. Lalu ketika kita lihat rumah yang dipagar tembok yang tinggi dengan semua keamanan satpam ada di muka, lalu kita pikir ini orang pasti aman. Apakah orang itu aman? Kalau aman tak usah pakai pagar. Kalau aman tak usah pakai satpam. Kalau aman tak usah pakai anjing penjaga. Biarkan saja kalau aman. Justru dengan semua itu menunjukkan dia tidak aman. Dulu waktu miskin aman-aman saja. Tapi begitu kaya kok tambah tidak aman. Orang kaya ini dia kaya. Satu ayat setelahnya menunjukkan ada masalah bagi dia. Jalan keluarnya ayat 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Aku akan mendirikan yang lebih besar. Aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Jadi urut-urutannya begini. Tanahnya memberikan hasil yang sangat banyak. Kedua, akibatnya dia kaya. Ketiga, muncul masalah dengan tempat penyimpanan harta. Keempat, dia memutuskan untuk melakukan renovasi gudang. Dari urut-urutan ini saudara ya, tanahnya menghasilkan banyak, dia kaya, timbul masalah tempat penyimpanan harta, lalu dia renovasi gudang. Dalam urut-urutan ini kita melihat sama sekali tidak ada kesan orang ini bersyukur atau mengucap terima kasih kepada Tuhan atau memuji Tuhan untuk semua berkat atau kekayaan yang dia terima. Sama sekali tidak ada. Dia menjadi kaya, gara-gara dia menjadi kaya, lalu dia menjadi sibuk dengan segala kekayaannya. Bahkan muncul lagi ide, dia meluaskan gudangnya, artinya dia mengembangkan usahanya.
Jadi begitu dia kaya, dia sibuk simpan kekayaan di mana. Kasih besar. Begitu kasih besar, berarti masih ada lowong. Kalau begitu isi lagi dengan kekayaan. Begitu isi lagi, nanti sudah sempit lagi. Taruh di mana? Perlebar lagi. Waktu perlebar berarti masih ada yang kosong. Berarti kerja lagi. Maka di sini orang ini sibuk dengan kekayaannya. Sampai dia lupa bersyukur kepada Tuhan untuk kekayaannya. Di sini kita bisa melihat bahwa satu sisi ketamakan membuat orang tidak pernah puas dengan apa yang ada pada dia. Begitu sudah limpah tidak tahu mau taruh di mana, kasih luas. Kalau dia kasih luas belum tentu dia kasih pas. Dia pasti kasih lebih lagi karena nanti harta akan datang lagi. Maka ini menunjukkan bahwa orang ini tidak pernah puas dengan kekayaannya. Dan memang saudara-saudara, siapa yang mencintai harta tidak akan pernah puas dengan harta. Siapa yang cinta uang tidak akan pernah puas dengan uang. Pengkhotbah 5 ayat 9 berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Seorang mengatakan begini, pertambahan kekayaan, maksudnya kalau kekayaan bertambah, pertambahan kekayaan itu tidak berfungsi sebagai air untuk memadamkan, tapi sebagai bahan bakar atau bensin untuk mengobarkan api. Kalau sudah ada api begini, kekayaan tambah itu bukan kasih air supaya mati, tidak. Itu kasih bensin dan dia menyala terus. Maka jangan heran orang yang kaya kepengen terus kaya. Sudah kaya lagi, tambah kaya lagi. Lah kalau sudah kaya lagi, tambah kaya lagi. Tidak pernah puas. Barclay bilang begini, orang Romawi punya pepatah yang berkata bahwa uang itu seperti air laut. Makin seseorang meminumnya, makin dia jadi haus. Kalau tidak percaya dengan pepatah Roma ini, pergi nomusain minum air laut coba. Ya, dalam keadaan haus minumlah air laut. Sudah akan tambah haus. Itulah sebabnya. Kalau itu tidak benar, mungkin banyak orang bisa lolos dari air Asia. Karena sudah terapung-apung di laut, kehausan. Bahaya paling berat tenggelam di laut adalah kehausan. Bukankah dia ada dalam air? Minum saja air laut. Tidak bisa. Minum air laut makin haus. Saya baca berita air Asia, apa yang menyebabkan orang mati di laut cepat? Karena haus. Dia tidak bisa minum air laut, karena makin minum air laut makin haus. Alternatif kedua, minum kencingnya sendiri. Tapi kalau minum kencingnya sendiri, air kencing itu sudah penuh racun-racun yang dibuang oleh ginjal. Minum kembali itu minum racun. Jadi satu-satunya harapan orang yang terkatung-katung di laut untuk bisa minum adalah kalau hujan. Itu saja. Tapi tidak bisa minum air laut. Air laut itu makin diminum makin haus. Pepatah Romawi ini benar. Kekayaan itu seperti itu. Makin tambah kaya, makin kepengen kaya lagi. Makin kaya, makin kepengen kaya lagi. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang ada. Seorang bapak merenovasi rumahnya. Begitu rumahnya sudah kelihatan, dia lihat-lihat rasanya tidak cocok dengan ini sofa. Tembok sudah mengkilap begini, masa sofa lusuh begini. Bikin pengeluaran, beli sofa baru. Setelah sofa baru dia pikir rasanya tembok sudah mengkilap, sofa sudah bagus, tapi lantai kurang cocok, ganti marmer. Setelah ganti marmer dia bilang, ya tapi ini sudah tidak cocok dengan lemari-lemari. Lalu lemari-lemari diganti, tapi dia bilang ruang tamu begini mengkilap, bagaimana ruang tidur kok tetap kuno? Kalau begitu renovasi lagi. Semua sudah bagus, tapi plafonnya masih lama, ganti lagi. Orang ini jadi bangkrut gara-gara satu hal. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Karena itu, kalau saudara ingin kaya dengan pikiran, kaya itu akan membuat saudara enak, saudara tentram, damai. Saudara justru salah besar. Makin saudara kaya, makin saudara tidak puas. Tapi di sisi lain, ketamakan itu membuat orang itu tidak lagi berorientasi kepada Tuhan, melainkan pada segala keinginannya. Akibatnya orang ini menjadi lupa bersyukur pada Tuhan, lupa bahwa Tuhan adalah sumber berkat dan sumber kekayaan. Ingat, kekayaan atau berkat yang besar Allah berikan menjadi sesuatu, itu bisa jadi sesuatu jerat bagi kita kalau kita memiliki sikap atau sifat tamak. Karena itu kita tidak boleh menilai apakah Allah mengasihi saya itu dari kekayaan. Tidak. Karena kekayaan bisa jadi jerat bagi orang. Lalu orang menjadi lupa Tuhan. Kita harus ingat semua rezeki, harta kekayaan yang kita punya, yang kita miliki, itu adalah anugerah
pemberian Tuhan bagi kita. Mazmur 111 ayat 5 berkata, diberikannya rezeki kepada orang yang takut akan Dia. Diberikannya rezeki kepada orang yang takut akan Dia. Berarti segala rezeki kita datang dari Tuhan. Orang kaya ini memfokuskan seluruh pikiran dan hidupnya pada segala yang dia miliki. Jadi dapat dikatakan segala kekayaannya ditempatkan pada posisi utama dalam hidupnya. Dan bukan Allah sebagai sumber berkat. Dia menyandarkan seluruh hidupnya kepada seluruh harta yang dia miliki. Henry Bitzer mengatakan, kekayaan bukan tujuan hidup, tapi alat dari hidup. Tapi banyak orang menjadikan kekayaan menjadi tujuan hidup. Sehingga kalau tidak kaya, mereka merasa hidupnya tidak berarti. Mengapa? Itu karena kekayaan dijadikan tujuan hidup. Kekayaan bukan tujuan hidup. Kekayaan itu adalah alat dari hidup. Karena kekayaan jadi tujuan hidup, orang rela lakukan apa saja demi kekayaan. Beberapa tahun yang lalu, dalam perjalanan pulang dari Surabaya ke Kupang, di atas pesawat, saya duduk berdampingan dengan seorang wanita. Saya lihat dia lumayan cantik. Saya ajak dia berbicara. Dari mana, hendak kemana, dia mau kerja di Kupang. Kerja apa? Dia mau kerja sebagai tukang pijat di salah satu panti pijat di Kupang. Lalu ngobrol-ngobrol panjang lebar. Terus dia bilang pada saya, akhirnya jadi akrab. Dia bilang, Mas, bisa tolong saya enggak? Tolong apa? Karena saya bercerita, kita bercerita cukup lama dan dia tahu bahwa saya banyak kenal orang di Kupang. Dia bilang, Mas, bisa tanya enggak? Bisa bantu saya enggak? Bantu apa? Bisa enggak carikan orang yang mau pelihara saya? Maksudnya? Ya semacam istri simpanan seperti itu. Lo bayangkan saudara, tanya saya seperti itu. Untung saya sudah bertobat. Kalau saya saja. Loh, tapi saya heran saudara, ada orang tidak malu-malu minta Pak comblangin supaya, kalau perempuan mak comblang, kalau laki-laki itu Pak comblang, ya. Jadi minta Pak comblangin supaya jadi istri simpanan. Mengapa? Ya terus syaratnya apa? Yang penting dia bilang sekian per bulan. Berarti demi kekayaan, demi uang, orang rela melakukan sesuatu yang memalukan seperti itu. Mengapa? Karena uang dijadikan sebagai tujuan hidup dan bukan alat untuk hidup. Kalau saudara punya filsafat hidup seperti itu, kalau saudara punya filsafat hidup, uang bukan tujuan, uang itu alat. Tidak peduli saudara kaya atau miskin, saudara adalah orang yang bijak. Orang yang salah menempatkan uang atau harta pada posisinya, menggantungkan seluruh hidupnya pada hartanya, orang ini dalam kondisi berbahaya. Kalau hartanya lenyap, kalau uangnya hilang, selesai dia. Mungkin berapa minggu lalu saya singgung kan, pernah ada toko di Kampung Solor yang terbakar. Seluruh harta orang itu ada di toko itu. Dia bisa meloloskan diri, tapi dia pikir seluruh hartanya habis. Dia memilih mati bersama-sama dengan seluruh barang di tokonya tanpa mau lari keluar dari toko. Mati terbakar di situ. Kenapa? Dia tidak bisa terima hidup tanpa harta. Dia tidak bisa terima hidup dengan kenyataan bahwa segala yang dia miliki menjadi musnah. Itu contoh orang yang menjadikan kekayaan menjadi tujuan hidup dan bukan sarana untuk hidup. Mari kita berhati-hati dengan akal licik setan yang mengajarkan paham materialisme di mana uang dianggap segala-galanya. Uang bisa ditukar dengan apa saja, dengan moral, dengan iman. Kita rela mengorbankan itu demi uang. Firman Tuhan menegaskan, meskipun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaan itu. Biarlah kita bertumbuh di dalam iman, belajar melihat bahwa Tuhan memakai uang untuk memelihara hidup kita. Jadi bukan uang yang memelihara hidup, Tuhan yang pakai uang memelihara hidup. Tanpa uang Tuhan bisa pelihara. Elia tidak punya uang, tapi Tuhan bisa pakai burung gagak untuk kasih makan dia. Karena itu saudara, sukacita kita, sejahtera kita
damai kita tidak pernah terpengaruh dengan berapa banyak uang yang kita miliki. Lagu yang biasa kita nyanyikan. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh. Bukan pada harta yang fana. Seorang pergi ke laut, pantai, dia lihat ada seorang nelayan, cuma masih jam 11, jam 10, sudah santai-santai di pantai. Dia tegur nelayan ini, Pak nelayan, apakah sudah dapat ikan, sudah cari ikan hari ini? Sudah, dari hampir siang tadi. Sudah jual? Sudah. Lah kenapa sekarang tidur? Ya kenapa kalau saya tidur? Pergi saja ke laut lagi, cari ikan. Untuk apa? Supaya dapat ikan lebih banyak. Lah kalau sudah dapat ikan lebih banyak apa? Jual lagi. Terus kalau sudah jual kan dapat uang. Lah kalau sudah dapat uang mau apa? Dapat uang bangun rumah, beli mobil, apa saja. Lah terus kalau sudah dapat semua itu mau apa lagi? Dia bilang waktu itu kamu bisa bepergian dan liburan kemana saja. Lah terus kamu bisa tidur dengan nyaman di pantai-pantai terkenal. Dia bilang sekarang saja saya sudah tidur dengan nyaman. Untuk apa saya mesti ikut proses yang panjang seperti itu? Sekarang saya sudah nyaman. Maka sukacita kita, damai kita, sejahtera kita tidak pernah bergantung pada apa yang kita miliki. Allah sumber berkat memberikan segala harta yang kita miliki. Janganlah kita membiarkan ketamakan menguasai kita sehingga lalu membuat kita melupakan Allah. Hati-hati terhadap ketamakan. Karena ketamakan bisa membuat kita melupakan Allah. Kedua, alasan kedua adalah karena ketamakan membuat kita lupa tanggung jawab kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tanggung jawab kita bisa terlupakan apabila kita memiliki sifat tamak. Tamak bukan hanya membuat kita lupa Tuhan, bisa lupa Tuhan, tapi juga bisa lupa sesama. Sesama yang dimaksudkan ini adalah sesama manusia yang membutuhkan bantuan kita. Mari kita lihat apa yang ada dalam hati orang kaya itu di tengah kelimpahannya. Ayat 17. Dia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Setelah kekayaannya banyak, apakah yang harus aku perbuat? Ketika dia lihat panen yang berlimpah di ladangnya, bukannya dia bersyukur kepada Allah, bersuka cita, dan melihat itu sebagai kesempatan untuk berbuat kebaikan untuk orang lain. Malahan dia menjadi bingung dan khawatir. Apa yang harus aku perbuat? Perhatikan Lukas 12 ayat 18-19. Di ayat 18 dia bilang, inilah yang aku perbuat. Aku akan menyimpan. Dia mengambil keputusan menyimpan segala kekayaannya. Jadi yang ada dalam pikiran orang kaya ini adalah simpan, 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 tabung, 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 masuk gudang, masuk gudang, masuk gudang, masuk rekening, masuk rekening, masuk rekening, deposit, deposit, deposit. Tapi tidak pernah ada satu pikiran sedikit pun tolong orang, tidak ada. Merrill Cini berkata, pemilik tanah itu kebingungan dengan kekayaannya. Tapi dia tidak memperhatikan kemungkinan untuk memanfaatkan simpanannya demi kepentingan orang lain. Barclay bilang, orang kaya itu sangat bersikap mengkonsentrasikan segala sesuatu pada dirinya sendiri. Ketika orang ini memiliki harta yang berlimpah-limpah, maka satu hal yang tidak masuk dalam kepalanya adalah bagaimana memberikan harta itu juga kepada orang lain. Tidak ada. Yang dia pikir, sekarang kekayaan banyak buat apa? Simpan. Tapi bagi, tidak ada di kepalanya. Orang ini terlalu egois. Terlalu bersifat egosentris. Segala sesuatu dia konsentrasikan untuk diri sendiri. Dari mana kita tahu? Sekarang saudara lihat. Di dalam ayat 17 dan ayat 19. Hanya penuh kata aku dan aku. Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak punya tempat di mana aku menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan lebih besar.
dan aku akan menyimpan dalam segala gandum barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun dan sebagainya. Berapa banyak kata aku? Ada 8 kali kata aku, ada 5 kali kataku. Semua ada 13 kali. Akuku, jiwaku, barangku, hartaku. Semuanya aku. Pantas Tuhan Yesus bilang di ayat 21 Lukas 12. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jadi orang ini rupanya masalahnya dia kumpulkan harta terlalu banyak. Tapi hartanya itu hanya untuk aku. Tapi lupa kepada dia atau engkau. Lupa sama sekali. Hanya aku. Ini adalah orang yang cinta kekayaan, cinta uang. Dan ini akar segala kejahatan. Menurut 1 Timotius 6 ayat 10. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jadi yang dipersalahkan bukan uangnya, bukan kekayaannya. Yang dipersalahkan adalah kecintaan kepada uang atau kekayaan itu. Dan orang yang cinta akan uang atau kekayaan adalah orang yang sulit memberi bagi orang lain. Bagaimana dengan saudara? Silakan nilai sendiri-sendiri. Kalau saudara adalah orang yang sulit memberi, itu tanda saudara orang yang tamak. Pada waktu saudara melihat orang susah, saudara gampang memberi atau susah memberi? Kita tidak omong kalau saudara tidak punya uang loh. Saudara punya, tapi lihat orang susah. Saudara mudah memberi atau sukar memberi? Kalau saudara sukar memberi, itu indikasi saudara adalah orang tamak. Yang mungkin saudara tidak sadari. Hari ini ada banyak orang yang tidak jahat. Mereka bukan koruptor. Mereka bukan jambret. Mereka bukan copet. Mereka orang jujur yang kerja keras dan menghasilkan banyak kekayaan. Tapi mereka juga begitu mencintai uang dan kekayaan mereka, sehingga mereka enggan memberi bagi orang lain. Ini adalah orang yang cinta uang. Tapi bukan cuma orang, gereja juga bisa begitu. Gereja bisa menjadi gereja yang cinta uang. Gereja bisa menjadi gereja yang cinta harta. Itu gereja yang tamak. Gereja seperti ini terlalu banyak. Mereka yang waktu kolekte datang banyak-banyak, yang dipikirkan adalah simpan. Tapi kalau mau beri, tidak ada. Gereja bisa bangga karena waktu di gereja saya yang lama, ada sidang klasis. Semua gereja harus melaporkan keuangannya 1 tahun. Nah, saya waktu itu jadi pengurus rapat itu dan melihat semua data. Bahkan saudara-saudara, ada gereja yang tabungannya sampai miliar-miliar. Puluhan miliar ada. Itu luar biasa, saudara. Tapi pertanyaannya sekarang, ada begitu banyak gereja di kampung yang tidak bisa punya pendeta. Ada jemaat yang dari lahir sampai mati tidak bisa terlayani oleh pendeta. Mengapa? Karena gerejanya dianggap tidak bisa membiayai pendeta. Karena itu lulusan sekolah teologi banyak, tapi jadi pengangguran. Lamar-lamar jadi vikaris, tidak tahu jadi-jadi. Karena apa? Mau taruh, apakah gereja kurang? Tidak, gereja banyak. Tapi satu gereja tidak bisa menghidupi pendetanya. Karena itu harus satu pendeta pegang 10 gereja. Supaya 10 gereja ini kasih sedikit, pendetanya jadi cukup. Pendeta hanya ada di gereja wilayah. Yang di kampung-kampung itu tunggu kalau ada orang mati. Ada perjamuan baru dia muncul. Mengapa? Seandainya gereja yang miliar-miliar ini berpikir untuk memberi. Kalau gereja punya penghasilan miliar, menggaji 100 pendeta, apa susahnya untuk dikirim ke gereja-gereja yang tidak mampu. Tapi gereja yang puas dengan hanya mengumpulkan uang, simpan. Itu gereja yang tamak. Kalau gereja sudah tamak, akan muncul banyak kejahatan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Saya harap gereja kita tidak seperti itu. Saya harap gereja kita tidak menjadi gereja yang tamak. Jangan bangga kalau saldo kita banyak. Mestinya malu
kalau saldo kita banyak tapi tidak digunakan untuk pelayanan. Tapi bersyukurlah kalau saldo minim tapi pelayanan boleh maksimal. Seharusnya demikian. Ingat kata-kata Paulus, Kisah 20 ayat 35. Kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab dia sendiri mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita diberi sumbangan kursi ini 400. Dulu kita punya bangku panjang ada 40 biji. Waktu kemarin dari non kurus kita sudah sumbang berapa di sana. Saya sudah bilang waktu saya pergi sana, saya sumbang ini dari gereja revival, sumbang ini kursi. Tidak peduli saudara jadi masuk revival atau tidak. Kalau saudara tidak jadi masuk revival, kita tidak minta kembali itu bangku. Itu kasih saja. Ada gereja dari kampung bilang kita kekurangan kursi. Saya bilang ya bikin surat saja permintaan, nanti kita bantu. Toh kita tidak pakai. Tapi gereja kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh menjadi gereja yang pelit, yang hanya simpan. Kita akan menjadi gereja yang tamak. Dan biarlah kita selalu ingat bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Seorang namanya Richard Foster mengatakan, salah satu cara terbaik supaya kita tidak diperbudak oleh uang adalah dengan memberi. Saudara mau tidak diperbudak oleh uang? Beri. Rasanya berat, beri saja. Supaya apa? Supaya tidak diperbudak oleh uang. Apakah kita selalu berpikir untuk memberi? Memberi bagi orang lain, memberi bagi orang susah, memberi bagi orang kekurangan, memberi bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, salah seorang teman dari Richard Foster adalah seorang dokter. Dokter ini punya pasien. Dia punya seorang pasien yang kaya raya. Lalu begitu dia datang kepada dokter ini kepingin korek dia soal kekayaannya. Melalui satu percakapan, dokter ini bertanya kepada orang kaya ini, Bapak sangat kaya, luar biasa. Apa rencana Bapak ke depan soal kekayaan ini? Dan menyedihkan sekali orang itu menjawab, saya tidak punya rencana apa-apa untuk kekayaan ini. Apakah Bapak tidak pernah berpikir untuk memberi kepada orang yang kekurangan? Dia bilang tidak. Mengapa? Karena waktu saya memberi kepada orang yang kekurangan atau orang lain saja, kalau ada uang saya yang keluar untuk orang lain, entah kenapa rasanya sakitnya tuh di sini. Perih sekali. Rasanya sakit perih ketika dia sadar bahwa uang yang dia hasilkan itu bisa sampai ke orang lain. Bahaya sekali saudara. Dan ada orang-orang seperti itu. Memberi adalah sebuah penderitaan bagi dia. Kalau memberi adalah penderitaan bagi saudara, itu tanda saudara orang yang tamak. Hal yang sama kita jumpai hari-hari. Orang rela membiarkan makanan dan kuenya busuk di kulkas daripada berpikir untuk kasih orang lain. Kalau dia pikir dia tidak bisa makan, tidak sanggup makan, kasih habis, kasih keluar cari orang lain kan kasih beres. Tapi dia lebih berpikir biar busuk di situ taruh di bak sampah daripada kasih orang lain. Orang semacam ini mungkin adalah orang kaya, tapi dia orang yang miskin di hadapan Tuhan. Dia miskin kemurahan hati. Dia mempunyai kapasitas yang besar untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya, tapi dia tidak punya daya untuk memberi. Mari kita belajar memakai uang kita, harta kita untuk menolong orang lain, orang membutuhkan. William Barclay menceritakan bahwa John Wesley pernah tinggal di Oxford dan dia mendapatkan gaji 30 pound sterling per tahun. Dengan gaji 30 pound sterling itu, dia merasa bahwa dengan 28 pound sterling saja sudah cukup bagi dia. Karena itu 2 pound sterlingnya dia tidak pakai, tapi dia berikan kepada orang lain. Dia hanya pakai 28. Tapi beberapa saat kemudian gajinya dinaikkan menjadi 60 pound sterling. Tapi setelah gajinya 60 dia rasa-rasa biarpun sekarang gaji
60, tapi saya cukup dengan 28. Maka dia hanya pakai 28, sisanya untuk bagi orang lain. Lalu gajinya naik lagi menjadi 90 pound sterling, lalu 120 pound sterling. Dan dia berpikir dengan 28 saya sudah cukup. Maka dia tetap pakai 28. Sisanya yang sampai 120 itu dia memberi bagi orang lain. Kalau saudara hidup seperti John Wesley, tidak jadi soal saudara kaya atau miskin, saudara orang bijak. Tapi persoalannya apakah saudara hidup seperti John Wesley atau seperti orang kaya yang bodoh di dalam cerita kita. Di dalam satu majalah diceritakan tentang ada seorang polisi sudah umur 60 tahun tertembak mati. Meninggalkan seorang istri yang tidak punya apa-apa untuk pegangan hidupnya. Beberapa saat kemudian janda polisi ini mendapatkan surat yang tidak diketahui dari mana. Dan di dalam surat itu ada tulisan turut berduka cita untuk kematian suami Anda. Lalu ada satu cek di dalam $20,000. Dan ada pesan di bawah. Mulai dari hari ini Anda akan terima $20,000 per bulan sampai Anda mati. Ada orang tanda tangan di bawah, orang tidak dikenal. Siapa orang itu? Orang itu adalah seorang yang bernama Milton Petrie. Dia seorang konglomerat kaya raya di Amerika. Mengapa dia bersikap seperti ini? Karena dia ingat dulu dia adalah seorang imigran Rusia yang luntang-lantung di Amerika, hidup sangat miskin. Dia ingat bahwa dia pernah pakai sepatu, sepatunya lubang, dan dia harus taruh koran mengalas sepatunya supaya bisa dia pakai. Dia hidup begitu miskin, dia menjual koran, tapi akhirnya hidup menjadi baik. Dia bisa berusaha. Lalu usahanya makin naik, tapi dia pernah bangkrut. Begitu dia bangkrut hebat, dia bangkit lagi, dan akhirnya usahanya makin naik. Dia menjadi orang kaya raya di Amerika. Gara-gara dia alami semua itu, dia menyimpulkan kekayaan dan harta adalah sesuatu yang rapuh. Dari situ dia berpikir, dia mau pakai kekayaannya untuk berbagi dengan orang lain. Maka secara diam-diam selama 30 tahun, ini orang selalu baca koran, lihat TV. Begitu dia tahu ada orang susah di sana, dia cari alamatnya, bantuannya datang. Satu hari dia nonton TV dan dia lihat berita bahwa polisi umur 60 tahun ditembak mati, meninggalkan istrinya sendiri, seorang janda tua. Begitu dia tahu, dia tulis, berikan cek 20.000 sambil pesan, mulai hari ini setiap bulan kamu akan terima 20.000 sampai kamu mati. Tapi dari mana orang tahu bahwa ini adalah Milton Petrie? Bukan dia yang publikasi, tidak. Tapi wartawan yang, karena cerita-cerita bantuan-bantuan misterius seperti ini selalu diterima, wartawan mulai berusaha melacaknya. Dan mereka akhirnya tahu bahwa orang itu adalah Milton Petrie sendiri. Dan saudara-saudara, pada waktu dia sudah umur 88 tahun, dia belum pensiun. Kerja terus. Kenapa? Karena dia mau kerja terus. Supaya dia dapat uang. Dia bisa bagi orang lain. Waktu saya tahu cerita ini, bagus juga ya kalau kenalan sama Milton Petrie. Coba cari dia, di mana dia tinggal. Saya cari, ternyata sudah mati. Tahun 1994 beliau sudah mati. Tapi dia bekerja di kantornya waktu dia sudah umur sangat tua. Tujuannya apa? Lihat kata-kata Milton Petrie ini. Makin banyak saya bekerja, makin banyak uang yang saya hasilkan. Dan makin banyak uang yang saya hasilkan, makin banyak saya bisa memberi. Orang seperti ini langka, saudara. Ini contoh orang yang kaya. Tapi kaya juga dalam kemurahan.
tidak dikuasai ketamakan. Kalau dia baca koran, selama 30 tahun baca koran, nonton TV, siapa orang susah, selalu ada bantuannya. Kenapa dia melakukan itu? Dia mengatakan begini, bagaimana saya bisa melakukannya? Bagaimanapun juga saya sedang membayar kembali kepada Tuhan apa yang telah Ia lakukan bagi saya. Jadi dia merasa bahwa Tuhan sudah lakukan hal besar bagi dia. Sekarang dia bayar kembali kepada Tuhan dengan cara memberi kepada orang lain. Saudara berani berbuat seperti ini? Jangan takut kekurangan atau jadi miskin kalau saudara memberi. Tuhan berjanji orang yang memberi, orang yang rajin memberi orang lain, tidak akan jadi miskin. Amsal 11, 24, 25. Ada yang menyebar harta, tapi tidak bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu kekurangan. Ada yang hemat luar biasa. Kalau sudah hemat luar biasa itu identiknya dengan kakek. Pelit, tapi selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Janji Tuhan. Ada orang yang menabur, tidak kekurangan. Ada orang hemat, kekurangan. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Ayat ini lebih jelas terjemahan lama. Barang siapa mengasihi orang miskin, dia itu memberi pinjam kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan membalas kebajikannya. Kalau kita memberi sama dengan membuat Tuhan berhutang kepada kita. Dan kalau Tuhan hutang, Tuhan pasti bayar. Tuhan bukan seperti manusia yang hutang lupa bayar. Tuhan bukan seperti manusia yang hutang sudah ditagih-tagih tidak bayar. Yang kalau hutang sudah banyak takut ditagih tidak datang gereja. Tuhan tidak begitu. Dia pasti bayar. Amsal 28 ayat 27. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Tapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Supaya kita menjadi orang yang tidak tamak atau orang yang tidak cinta uang. Belajarlah memberi. Ingat semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mari kita belajar memberi. Supaya kita tidak jadi orang yang tamak. Sambil mengingat pesan Tuhan. Lebih baik memberi, lebih bersukacita memberi daripada menerima. Itu alasan kedua. Sekarang alasan yang ketiga. Mengapa Tuhan Yesus menasihati kita supaya tidak tamak? Pertama, karena orang tamak lupa Tuhan. Kedua, karena orang tamak lupa sesama. Dan yang ketiga, karena ketamakan dapat membuat kita lupa bahwa kematian bisa datang tiba-tiba dan mengakhiri semuanya. Setelah berhasil amankan hasil panen besar itu, si kaya siap beristirahat, menikmati segala kekayaannya. Dia membuat beberapa pikiran yang salah bahwa jiwanya dapat dipuaskan dengan harta kekayaan, bahwa kekayaan akan bertahan lama dan bahwa dia akan menikmati semuanya. Ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah. Siapa yang beristirahat? Jiwaku. Istirahatlah, makanlah, suruh jiwa makan, minumlah, senang-senanglah. Dia berpikir bahwa jiwanya bisa dipuaskan dengan kekayaan. Harapan dan keinginan menyenangkan hati ini tidak terlaksana. Dia pikir dia sudah aman. Dia sudah menginvestasikan seluruh kekayaannya. Tapi dia lupa memperhitungkan satu hal. Ada panggilan mendadak dari Tuhan. Di mana dia harus menghadap. Ayat 20. Tapi firman Allah kepadanya. Hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Apa yang telah kau sediakan. Dan itu siapa itu nanti. Dia semua dia rancangkan. Dia lupa satu hal. Bahwa tiap saat dia bisa mati. Mati tidak bisa diprediksi.
ketetapan Tuhan itu terbagi dua. Ada ketetapan Tuhan yang sama sekali tidak melibatkan manusia di dalamnya, yaitu lahir dan mati. Dan kita tidak bicara keselamatan, bicara umum. Lahir dan mati, tidak ada orang bisa tentukan kapan lahir dan kapan mati. Itu ketetapan Tuhan yang tidak ada campur tangan manusia. Tapi ada ketetapan Tuhan yang melibatkan keterlibatan manusia di dalamnya, yaitu rezeki dan jodoh. Rezeki itu Tuhan berkati, tapi saudara mesti kerja, bukan? Jodoh itu Tuhan kasih, tapi saudara mesti usaha, bukan? Tidak bisa diam-diam saja jodoh datang. Lu berdoa, ya Adam itu mata, bukan mata, tiba-tiba Hawa sudah ada, ya kan? Ya memang itu hari hanya satu Adam, sekarang Adam banyak kawan, ya kan? Lu tutup mata, buka mata, orang sudah ambil. Ya mesti usaha. Tapi ada ketetapan yang tidak dilibatkan di dalamnya, yaitu hari mati dan hari lahir. Tidak ada orang bisa ketahui, itu rahasia Tuhan. Itu hari, siapa yang cerita ya? Tanggal 31 malam atau 25 malam itu ya. 31 malam. Ada orang baru habis kebaktian, siap masuk tahun baru. Begitu pulang orang main petasan. Tahu-tahu petasannya bunyi keras, dia kaget langsung mati. Ternyata kurang berapa menit saja 2015, dia tidak lewat juga. Kita tidak bisa prediksi kapan mati. Orang mau pergi liburan di Singapura, tahu-tahu satu grup sama-sama turun ke dunia orang mati secara rombongan. Karena itu orang ini kelihatannya begitu senang. Hai jiwaku, istirahatlah, makanlah, minumlah, senang-senanglah. Tapi dia lupa pertimbangkan ada panggilan mendadak bagi dia, yaitu kematian. Kematian tiba-tiba ini bisa terjadi pada siapapun. Saudara perhatikan kontras antara ayat 19 sampai dan ayat 20. Ayat 19, tertimbun untuk bertahun-tahun. Dia sudah siapkan harta bertahun-tahun. Tapi ayat 20, malam ini juga sudah siap bertahun-tahun, semua selesai dalam satu malam. Apakah tidak rugi? Disinilah dibilang bahwa orang ini bodoh, karena dia mempersiapkan bertahun-tahun, tapi lupa pertimbangkan satu malam mendadak yang bisa terjadi. Amsal 27 ayat 1 berkata, jangan memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Tuhan hanya kasih milik kita adalah hari ini. Kita tidak pernah punya, tidak pernah bisa memiliki besok. Kenapa? Waktu engkau sampai pada besok, besok sudah bukan besok. Besok sudah berubah jadi hari ini. Jadi bagian kita cuma hari ini. Kita tidak pernah sampai besok. Kita sekarang bisa omong, besok saya datang. Begitu besok. Besok itu hari ini. Di Mikrolet ada satu stiker. Hari ini gratis. Hari ini bayar, besok gratis. Kalau naik bemo, hari ini bayar, besok gratis. Begitu orang naik, dia bilang betul kok, betul. Hari ini bayar, besok gratis. Ini bayar, besok gratis ya. Iya. Begitu besok dia naik lagi, mau turun gratis. Kan kemarin saya sudah bayar. Lu baca baik, hari ini bayar, besok gratis. Lu kan bayar kemarin. Hari ini hari ini kok besok. Ini hari ini. Kalau hari ini bayar, nanti besok baru gratis. Berarti kita tidak pernah mencapai besok. Yang kita punya cuma hari ini. Tapi orang ini berpikir bertahun-tahun lamanya. Tapi dia hanya punya hari ini dan selesai. Karena itu mau rencana apapun mesti pertimbangkan ini. Yakobus 4 ayat 13-14. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok, waktu sudah ditentukan. Kami akan berangkat ke kota anu, tujuan sudah ditentukan. Di sana kami akan tinggal setahun, berapa lama sudah ditentukan. Dan berdagang, apa yang mau dibuat sudah ditentukan. Serta mendapat untung sudah diprediksi. Semua sudah jelas. Ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap, sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Orang ini rancang semua dengan jelas, tapi dia tidak tahu hari besok. Ketika Allah ambil hidup seseorang, dia dengan segera pensiun dari segala kenikmatan dan kesenangan hidupnya. Lukas 12 ayat 20.
Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah nanti? Bandingkan dengan Amsal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Hari kemurkaan, harta tidak berguna. Tak usah omong hari kemurkaan. Kalau kapal sudah tenggelam di laut, uang sudah tidak berguna. Ya kan? Kalau kita diam-diam sekarang, saudara punya ban dalam di rumah. Orang datang bilang, lu kasih ban dalam, kasih lu 100 juta. Saudara mau atau tidak? Ya, daripada itu ban dalam taruh di gudang, dapat 100 juta. Kasih saya ban dalam, saya kasih lu 100 juta. Kalau saudara tidak mau, saudara bodoh. Kasih saja, nanti dari 100 juta baru beli. Tapi kalau misalnya kita sama-sama di kapal, sekarang kapal sudah tenggelam. Perhatikan abek-adek muka belakang, kapal akan terjun. Ini. Nah sekarang, semua sudah cari pelampung, semua sudah siap. Saudara dapat hanya ban dalam. Ada orang datang, adek kasih itu ban dalam, bapak kasih itu 100 juta. Saudara kasih. Saudara kasih, saudara bodoh. Kalau saya bilang, bapak makan 100 juta, selamat tinggal, selamat jalan. Tidak, kenapa? Karena waktu itu uang sudah tidak berguna. Di laut uang sudah tidak berguna. Apalagi hari kemurkaan, harta tidak berguna. Mazmur 49 ayat 17. Jangan takut. Lebih cocok terjemahannya, jangan cemas. Jangan iri hati. Jangan takut, jangan iri hati. Apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semua itu tidak akan dibawa serta. Kemuliaannya tidak akan turut mengikuti dia. Sekalipun dia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena dia berbuat baik terhadap diri sendiri, namun dia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Waktu tanggal 1 Januari, penginjil Umi khotbah di sini. Banyak saudara tidak hadir, pada khotbahnya bagus. Salah satu cerita yang diangkat oleh penginjil Umi adalah Alexander Agung, jenderal Yunani yang terkenal itu. Dia terkenal sekali, tapi dia mati muda. Waktu dia sudah sakit-sakitan, dia mengajukan 3 permintaan. Dia tahu bahwa dia sudah mau mati. Dia ajukan 3 permintaan kepada para pengikutnya, para jenderal-jenderal di bawah dia. Kalau saya mati nanti, tolong bikin peti mati buat saya. Kasih lubang di kiri kanan untuk tangan keluar. Jadi dia masuk peti mati tapi tangan begini. Kedua, waktu dalam arak-arakan ke lubang kubur, saya minta dokter-dokter terbaik yang pikul di peti mati. Ketiga, waktu dalam perjalanan menuju kubur, semua harta kekayaan, uang dan emas-emas itu hambur-hambur di jalan sampai kubur. Bersedia, mereka bersedia. Tapi mereka tanya dulu, tapi Tuhan tunggu dulu. Kenapa Tuhan mengajukan 3 permintaan yang aneh ini? Dia jawab, pertama, mengapa saya minta para dokter terhebat yang bawa peti mati saya? Itu untuk menunjukkan bahwa dokter sehebat apapun tidak bisa mengalahkan kematian. Kalau kematian sudah datang, dokter sehebat apapun harus angkat tangan. Terus kenapa menghambur-hamburkan uang di jalan? Itu untuk menunjukkan bahwa saya cari kekayaan selama hidup saya. Tapi semua sia-sia saja. Tidak memberikan kebahagiaan pada apapun pada saya. Lalu kenapa tangan mesti terlentang begini? Ini sebagai tanda bahwa saya datang dengan telanjang dan pulang dengan telanjang. Kosong. Nol. Punya tanah banyak. Tapi mati, kalau mati normal masih dapat 1-2 meter. Tapi kalau mati tidak normal, tanah pun tidak dapat. Lu di laut. Maka itu lagu, biarpun saya tidak terlalu setuju dengan kata-kata semua lagu, tapi ku tak membawa apapun jua saat ku datang ke dalam dunia. Ku tinggal semua waktu ku kembali ke surga. Saya baca satu komentar, dia bilang begini. Tentang lagu ini dia bilang begini, memang kalau kita sadar bahwa kita datang di dunia ini tidak bawa apa-apa, kalau sekarang sudah ada apa-apa,
Itu kan sudah jauh lebih bagus. Siapa yang lahir bawa HP? Tidak ada kan? Kalau begitu sekarang biar punya HP jelek-jelek juga, yang penting ada. Siapa lahir bawa laptop? Siapa lahir begitu lahir langsung dia tablet? Tidak ada. Tapi kalau sekarang bisa punya, siapa lahir sudah pakai baju? Tidak. Tapi kalau sekarang sudah punya baju, itu sudah lebih dari waktu saya datang dengan telanjang. Pulang tidak bawa apa-apa. Seorang di Brasil yang kaya raya, uangnya begitu banyak, waktu dia sakit-sakit mau mati, dia tolong pesan mobil mewah luar biasa. Dan dia minta sebagai ganti peti mati saya, waktu saya mati nanti jangan masuk peti mati, tapi masukkan ke dalam mobil mewah ini. Pakaikan jas, dasi lengkap, kacamata hitam, ikat dua tangannya di setir. Keren sekali. Dan dengan mobil mewah itu diturunkan ke lubang kubur. Saya heran dia mau menyetir kemana. Paling hanya mengundang pencuri, tunggu 1 malam kemudian pencuri bongkar itu kuburan. Nah, saudara-saudara, ini membuktikan uang kekayaan tidak dapat membeli segalanya, tidak bisa membeli kehidupan 1 detik pun. Yesus bilang dalam Matius 16, apa gunanya seorang memperoleh seisi dunia tapi kehilangan nyawanya? Matius 6 ayat 27, siapa di antara kamu yang dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? 1 hasta itu 45 cm. Siapakah yang bisa tambah 45 cm dari hidupnya? Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Itu lagu tua kita. Mungkin kita berpikir biar kumpul banyak saja. Toh saya mati tidak bawa apa-apa. Tapi untuk anak. Bisa untuk warisan. Kalau saudara pikir begitu, perhatikan nasihat pengkhotbah. Pengkhotbah 2 ayat 18-19. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkan kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapa yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh. Meskipun demikian dia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dapat mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Pengkhotbah bilang, saya ini kumpul banyak-banyak harta. Saya mati tidak bawa sesuatu pun. Tapi saya tinggal untuk orang lain. Tapi apakah orang itu adalah orang berhikmat atau orang bodoh? Kalau harta saya jatuh ke orang bodoh bagaimana? Kalau harta saya jatuh ke tangan anak saya tapi anak itu bodoh bagaimana? Harta itu tidak membawa kebaikan bagi dia. Membawa bencana ada. Sekarang coba saudara pikir, saudara kumpul uang banyak-banyak, tidak bawa mati, tidak bawa apa-apa, tapi tinggalkan untuk anak. Anak ada 5 orang sekarang. Kalau mereka adalah orang bodoh, maka 5 orang itu bisa baku bunuh gara-gara harta saudara. 5 orang itu bisa baku tuntut di pengadilan gara-gara harta yang saudara tinggalkan. Karena itu kalau orang mati yang mewariskan harta lalu jadi sengketa, kalau dia bisa omong, mungkin dia bilang, tahu begini dulu, saya kasih habis semua. Tidak kasih tinggal kalian 5 orang, akhirnya jadi bamusuh seperti ini. Syukur-syukur kalau hartanya jatuh pada orang bijaksana. Tapi kalau jatuh pada orang yang bodoh, bagaimana? Beberapa waktu yang lalu Pak Budi Asali kontak saya. Serah, saya tidak tahu saya hidup sampai kapan. Tiap saat saya bisa mati. Ya Bapak. Terus saya sudah bikin catatan untuk warisan. Semua barang-barang saya yang sifatnya duniawi sudah saya wariskan kepada orang lain. Tapi semua buku-buku saya dan rak-rak saya, semua satu perpustakaan besar yang komputer dan laptop, semua yang berkaitan dengan pelayanan sudah saya wariskan untuk kamu. Jadi kalau saya mati, kamu datang ke orang ini untuk ambil semua. Saya yakin dia tidak kasih pada orang bodoh. Karena itu akan berguna. Wariskan uang, anak cucu saudara bisa baku bunuh. Wariskan harta, mereka bisa baku benci. Kalau mereka bodoh. Karena itu pengkhotbah bilang, saya kerja capek-capek, saya wariskan kekayaan saya. Tapi kalau jatuh ke tangan orang bodoh itu sia-sia. Apa artinya harta yang kita tinggalkan pada akhirnya lebih merusak ketimbang orang-orang yang meninggalkan harta terlalu banyak untuk anaknya, menjadikan anak-anaknya menjadi pemalas.
Yang hidup berfoya-foya, tidak tahu caranya berusaha. Menjadi tidak mendidik bagi dia. Karena itu kalau dipikir-pikir, memang pada akhirnya kita rugi besar ketika kita pergi dan tinggalkan semua. Kita menjadi orang yang bodoh. Renungkan ini, bagaimana dengan saudara? Bagaimana Allah memandang saudara? Saudara adalah orang kaya di hadapan Tuhan atau orang yang miskin di hadapan Tuhan, pintar, berhikmat di hadapan Tuhan, atau bodoh di hadapan Tuhan. Saya kasih kata-kata Pak Budi Asali. Mengapa orang kaya ini disebut orang bodoh? Satu, karena dia mengira atau menganggap hatinya bisa disenangkan oleh uang, makanan, minuman. Kalau saudara beranggapan bahwa saudara bisa berbahagia, kalau saudara punya hal-hal dunia, maka saudara juga orang bodoh. Kedua, orang ini hidup hanya untuk sekarang. Dia tidak peduli kekekalan hidup yang akan datang. Apakah saudara orang seperti ini? Ketiga, orang ini hanya hidup untuk hal-hal jasmani atau duniawi. Tidak sedikit pun dia memikirkan hal rohani. Keempat, orang ini tidak pernah bersyukur kepada Tuhan atau memuji Tuhan. Kelima, orang ini egois. Akhirnya boleh dikatakan bahwa kesalahan terbesar dari orang ini adalah dia kaya tapi dia sama sekali tidak berusaha kaya di hadapan Allah. Ayat 21. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi diri sendiri, jikalau dia tidak kaya di hadapan Allah. Dengan kata lain, sekalipun orang kaya secara duniawi, dia bisa miskin rohani. Dalam Wahyu 3:17, aku kaya, aku memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Ini kaya jasmani. Tapi di hadapan Tuhan bagaimana? Tuhan bilang, engkau tidak tahu, engkau melarat, engkau malang, miskin, buta, telanjang. Jadi kaya jasmani, tapi miskin rohani. Saudara bisa jadi seperti orang itu. Karena itu turuti nasihat Yesus. Dalam Matius 16:21, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Saudara, hidup penuh kelimpahan memang menyenangkan. Tapi kelimpahan plus ketamakan menghancurkan hidup kita. 3 poin dalam khotbah saya ini. Yang pertama, kalau tamak lupa Tuhan, tamak lupa orang lain, tamak lupa bahwa hidup kita bisa berakhir. 3 poin ini terangkum di dalam satu ayat. 1 Timotius 6 ayat 17-19. Perhatikanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ini poin 1 ayat 17. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Ini poin kedua, 19. Dan dengan demikian mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ini poin ketiga. Karena itu jikalau pemikiran dan perasaan tamak ini ada dalam diri saudara, mintalah kekuatan dari Tuhan untuk membuangnya. Saya ingin mengakhiri khotbah saya ini dengan sebuah cerita. Ada seorang raja penuh dengan kekayaan, harta melimpah. Tapi anehnya dia tidak sejahtera. Dia tidak puas. Tapi hari-hari dia lihat ada satu budaknya. Itu senang sekali. Nyanyi-nyanyi, kelihatannya tidak ada beban. Tapi dia yang penuh kekayaan, kok dia merasa hidup berat. Lalu dia panggil budak itu ke ruangannya dan dia interogasi. Apa yang membuat kamu kelihatannya hidupnya enak, nyaman, tenang saja? Dia bilang, Tuan Raja, yang membuat saya hidup nyaman adalah saya cukup dengan apa yang saya punya. Asal ada rumah dan makan, minum, pakaian, cukup. Saya berbahagia. Lalu raja ini suruh budak itu keluar. Dia panggillah penasihat kerajaan. Orang itu kelihatan bahagia. Budak itu kelihatan bahagia. Tapi saya tidak bahagia. Dia bilang begini. Kenapa? Setelah mengajukan beberapa pertanyaan, penasihat raja ini berkata, orang itu mungkin karena dia belum masuk kelompok 99.
Kalau dia masuk kelompok 99, hidupnya tidak seperti itu. Raja bingung, apa artinya kelompok 99? Penasihat ini bilang, nanti raja tahu sendiri, asal raja ikut nasihat saya. Apa nasihatnya? Malam ini raja tolong bawa satu kantong uang emas semua, 100 koin di dalam. Bawalah ke rumah si miskin itu, budak itu, simpan koin itu di situ. Tapi jangan lupa ambil satu koin, sisakan 99 diserak-serakan ke halaman rumah si miskin itu. Lalu raja pulang. Jadi ada 99 koin emas yang dibuang di halaman. Tapi satu raja bawa pulang. Begitu pagi hari si miskin ini bangun. Kaget minta ampun. Ada uang emas di rumahnya. Lalu dia panggil istri anaknya. Mereka kumpul 1, 2, 3, 4, 5 terus. Dapatlah 99 koin emas. Senang bukan kepalang. Tapi si miskin ini berpikir. Kenapa angkanya ganjil? Aneh rasanya kalau hanya 99. Kelihatannya ada 100 ini. Tapi saya hanya menemukan 99. Satu mungkin masih tercecer di mana. Kalau begitu saya mesti cari yang satu ini. Maka dia mulai, istri anak sudah tidur, tapi sepanjang malam dia jalan keliling buka rumput satu sama lain. Cari yang satu ini. Habiskan begitu banyak energi, banyak pikiran, perhatian. Cari satu ini. Tapi besok dia tetap masuk ke kantor, masuk ke kerajaannya. Dan dia mulai pucat, murung. Dan tidak lagi menyanyi. Kehilangan kegairahan. Tapi dia tidak sadar raja ada amati dia. Raja bingung. Kenapa kemarin miskin melarat dia bisa menyanyi dan senang-senang. Tapi setelah ada 99 koin emas di muka rumahnya. Sekarang dia kehilangan kebahagiaannya. Raja panggil penasihat. Kenapa bisa begitu penasihat? Waktu dia miskin dia bisa bahagia. Sekarang sudah ada 99 koin emas. Tapi dia kehilangan kebahagiaan. Penasihat bilang. Itu karena dia sudah masuk kelompok 99. Maksudnya apa? Kalau orang sudah dapat 99. Dia tidak akan puas. Harus dapat 100. Karena itu biarpun sudah ada 99. Dia tidak pusing dengan 99 sini. Dia berusaha kejar yang satu ini sampai dapat. Baru dia tenang. Tapi karena yang ada 99 kurang satu. Dia kejar satu ini dengan segala upayanya. Sampai akhirnya kebahagiaannya hilang. Gara-gara satu itu. Semua orang yang sudah punya banyak. Tapi masih tamak. Dan kepengen lebih banyak lagi. Itu adalah orang-orang yang masuk kelompok 99 ini. Pertanyaan saya bagi kita adalah. Yang masuk kelompok 99 ini. Pertanyaan saya bagi kita adalah, apakah saudara ada dalam kelompok 99 ini? Tuhan Yesus nasihat pembimbing kita tadi. Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu. Waspada terhadap segala ketamakan.